Ya, kita langsung gimana praktek baca. Praktek diajarin dulu aja apa-apa yang tadi bagi matnya kayak gitu. Terus apalagi tuh hurufnya. Langsung aja ya, ini saya langsung dibuka. Nah, kan tadi ada yang bilang, ada yang punya alasan, baca tajwid mah riet gitu, lalier pusing katanya, ribet, pusing ngapalnya, mumet kata orang Jawa. hafal-hafalnya katanya gitu. Nah, makanya inilah simpelnya lah kira-kira gitu. Nah, saya ambil langsung ke yang huruf. Nah, ini dia, shred. Ini dia. Loh, kok hurufnya cuma 12? Kalau teman-teman hafal pasti huruf hijaiyah itu ada berapa? Ada yang bilang 28, ada yang bilang berapa 29, ada yang bilang 30. Nah, terserah teman-teman milih yang mana. Bebas, karena itu tiga-tiganya oke, masih boleh. Dari semua huruf hijaiyah ternyata Kak Dena nggak usah semuanya belajar. Gitu. Karena banyak huruf-huruf Arab yang sama kayak bahasa kita sehari-hari. Misalnya coba kita bareng-bareng coba. Coba alhamdulillah coba. Alhamdulillah. Amanu. Amanu. Ada apa? Ada apa? Nah, sama kan? Ya. Jadi nggak usah gitu. Karena kita udah biasa nyebut A gitu, biasa aja. Atau apalagi misalnya coba babun coba. Babun. Bismillah. Bismillah. Biskota. Biskota. Tuh, sama aja kan. Jadi ba juga sama. Nah, palingnya agak beda ini coba. Salasah coba. Salasah. Wabasa. Wabasa. Terus bahasa Indonesianya silakan diminum susunya. Susah. Ya iya kan, nggak masuk kan, karena huruf sa bukan bahasa kita sehari-hari, jadi nggak bisa. Kalau bahasa kita itu sin kan. Nah, jadi yang 12 ini yang teman-teman lihat di slide ini adalah huruf yang asli dari Arab dan di kita nggak ada. Nah, jadi simpelnya belajar huruf itu ya segini aja 12. Belajar yang susahnya itu ya, yang tidak ada di Indonesia. Gitu. Kalau saya di channel nyebutnya ini adalah huruf-huruf gampang. Loh kok gampang? Huruf gampang? Ya, yang sisanya mudah, yang 17-nya kalau saya ngambil 29 huruf hijaiyah. Nah, ini yang 12-nya adalah huruf gampang. Loh kok gampang? Oh, gitu. Gampang. Kenapa gampang? Tadi dalilnya belajar Quran itu gampang. Yang kedua, ini cukup 12 hari selesai belajar. Oh, gampang. Nggak usah bertahun-tahun. Apa syaratnya? 1 huruf, 1 hari, fokus sudah. Ulang-ulang. Gimana cara ngulang-ulangnya? Ini rumusnya. Nah, jadi ketika kita mau, contoh nih kita mau hari besok lah, kalau mau mulai praktek misalnya, huruf sa dulu, maka ulang-ulang. Sa, si, su, bas. Gimana huruf sa cara ngucapnya? Keluarin lidahnya dikit di antara 2 gigi kita, seri. Oh ya, ini masih slide ya, saya stop dulu coba sebentar. Nah, biar kita bisa nyontohin nih Kak Dena. Ini lidah, keluarin dikit. Nah, kayak digigit ya, tapi jangan digigit sakit. Coba dikeluarin aja. Coba sa. Sa. Nah, itu huruf sa begitu. Jadi gigit dikit, ya dikeluarin, terus sa. Nah, sekarang kita baru lihat gimana cara praktek ngulang-ulang hurufnya. Semua huruf yang 12 caranya begitu. Nah, sa, si, su, bas, su, sa, sani, sas, na, minal musni, masih sanisa. Seharian gimana cara ngulang sehariannya? Bangun tidur udah mulai. Bangun tidur udah mulai. Lumayan kan, nunggu kamar mandi kalau lagi ngantri, nah udah ulang stasi subas susah lumayan. Nunggu sahur bener nggak? Mamanya lagi masak, ulang-ulang itu. Beres sahur sambil nunggu subuh, ulang-ulang. Itu habis salat subuh terus saja sampai malam lagi. Kalau yakin kalau 1 hari fokus 1 huruf maka beres. Selama 12 hari. Nah, jadi simpelnya begitu. Nah, saya percepat ini slide yang belajar huruf. Jadi cukup belajar yang 12 huruf gampang. Huruf-huruf gampang ya. Jadi silakan dihafalin. Kalau mau lihat lebih lengkapnya ada di channel juga di YouTube, silakan ditonton. Kok dibaca Bang, ya? Buku. Silakan disimak. Nah, mad nih teman-teman. Mad itu kalau kita buka teori tajwid tuh kalau nggak salah ada 16. 16. Jumlah mad. Banyak amat ngafalnya, bingung ya. Nah, saya sederhanakan atau di tempat kami belajar, maka kita sederhanakan menjadi 3. Mad itu cuma dibaca 2, 4, 6 udah beres. Syaratnya apa? Silakan teman-teman pakai mushaf cetakan Timur Tengah. Nah, itu sih yang paling gampangnya. Karena dari simbol-simbol yang ada di situ itu mudah. Tinggal dilihat. 1,
Kalau yang 2 harokat tuh standar, setiap ada fathah ketemu alif, kasroh ketemu ya, domah ketemu waw, beres. Maka dia sebagai mad yang 2 harokat tuh. Apa misalnya ida ja, nah itu kan termasuk. Jadi yang begitu dia madnya dibaca 2. Yang dibaca 4 tuh yang ada alisnya. Pasti dibaca 4 kalau ada tanda alis begini. Alis. Nah, atau tanda bendera, orang lain nyebutnya ya. Boleh. Bendera. Nah, itu dia dibacanya 4 harokat panjangnya. Ma'agna idza jaa nas dan seterusnya. Yang 6 harokat gimana? Yang 6 itu kalau ada tanda bendera atau alis ketemu huruf yang ada tasydidnya atau sukunnya. Udah selesai gitu doang. Dari sekian banyak nama tuh, ini kan namanya banyak nih tuh. Yang 2 harokat ada 6, yang 4 harokat ada 5. Yang 6 5 banyak banget nama-nama, tapi cukup 3 beres. Nah, kalau mau lebih dalam nanti juga bisa nonton di channelnya. Kalau gunah gimana? Enaknya di Mushaf Timur Tengah juga gampang teman-teman. Tinggal lihat simbolnya. Yang dibaca gunah itu apa ciri-cirinya? Ini dia. 1 adalah nun dan di atas nun atau mimnya ada tasydidnya. Inna, nah, mimma itu kan ada tasydidnya. Itu pasti dia dibaca dengung atau ditahan. Terus apalagi di atas nun sama mim itu sukunnya nggak ditulis kosong. Jadi kalau dia di atas nun tiba-tiba kosong, nggak ada tanda apa-apa, di atas mim juga kosong, nggak ada apa-apa, berarti dia gunah. Kalau di Timur Tengah gitu enaknya. Terus kalau fathatain, kalau ikhfa gimana ciri-cirinya? Fathatain sama kasrotainnya dia nggak sejajar, teman-teman. Jadi garis yang di atas sama yang di bawah tuh nggak sejajar, lebih mundur yang di atas. Kalau yang domahtainnya dia seperti angka 99 nulisnya. Nah, itu tandanya dia gunah juga. Kebalikannya kalau yang idhar atau bacanya jelas, berarti kebalikannya. Berarti di atas nun sama mim ada sukunnya ditaruh. Terus yang tadi fathatain kasrotainnya dia sejajar tulisannya sama yang domahtainnya seperti angka 6 9. Nah, jadi simpel, kita nggak usah ngafalin idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain, apalagi idgham mimi gitu. Itu kan banyak. Nah, kalau ini gimana cara baca awal-awal surat? Nah, ini dia cara bacanya begini. Contoh ya, kalau alif lam mim berarti lamnya yang ada alisnya itu dibacanya 6. Mimnya juga ada alisnya dibacanya 6. Jadi A-nya yang 6, I-nya juga yang 6. Alif la. Nah, itu A-nya 6. Alif lam tahan baru mim. Nah, biasanya yang banyak salah di sini nih. Yang kaf ha ya ain sod. Saya kalau lagi ngajar orang suka baca gini, kahaya aso. Ingat teman-teman, huruf-huruf awal surat atau huruf muqatta'ah ini cara bacanya membaca setiap huruf sesuai nama hurufnya. Gitu. Jadi dibaca kalau kaf ya kaf, kalau ain ya ain, jangan a. Contoh bacanya kaf ha ya ain sod. Ada sekolahnya di ujung. Nah, ini kalau mau belajar lebih lanjut juga nanti bisa di channel. Nah, ini sedikit ayat goribah karena waktunya pendek nih teman-teman. Ayat goribah. Ayat goribah tuh yang aneh-aneh, yang asing-asing, yang nggak sesuai standar ngaji lah kira-kira gitu, nggak sesuai kaidah. Satu saktah teman-teman, ada 4 tempat. Nah, yang saya contohin ini ada di surat Al-Mutaffifin, jadi nggak usah buka Quran sih, saya udah nyantumin ayatnya. Contoh gimana cara ciri-cirinya kalau di Timur Tengah cetakan Qurannya ada sin kecil. Kalau di Indonesia tulisan saktah bahasa Arab gundul nggak pakai harokat tapi kecil tulisannya. Gimana cara bacanya? Kita harus berhenti tapi nggak boleh narik nafas. Contoh kalabal, diam, jangan ngambil nafas. Terus rana ala qulubihim kalabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi berhenti, tapi nggak boleh ngambil nafas. Imalah. Nah, ini imalah nih satu-satunya bacaan Quran yang ada e-nya. Karena bahasa Arab kan nggak ada e-nya, adanya a i u o. E-nya nggak ada. Kalau e mah Betawi biasanya. Tapi di Quran ternyata ada. Di Quran surah Hud ayat 41 cuma satu tempat. Nah, ini pasti kita udah hafal kan? Bismillahi majreha wa mursa. Jadi cuma satu-satunya. Jadi harusnya majroha dibaca majreha wa mursaha, itu imalah. Tashil, bukan tasil ya, tapi tashil. Ini baca hamzah keduanya ringan.
kita ambil di setelah tanda wakof yang ini nih. Bacanya bukan a'jamiyun tapi a. Nah, jadi hamzah keduanya ringan, nggak boleh jelas nggak boleh, tapi a'jamiyyu wa arabi. Ini cuma satu tempat teman-teman di Quran surat Fussilat ayat 44 doang. Ada ismam, ini paling unik juga nih karena bacaannya normal, tapi bibirnya harus monyong. Silakan teman-teman lihat di Quran surah Yusuf ayat 11. Nah, ini ayatnya. Jadi ada tanda kayak wajik ya kalau yang di kartu. Nah, ini nih. Cara bacanya qalu ya abana malaka la ta'man. Nah, di kalimat itunya man digunakannya itu monyongin bibir nih. Kita stop dulu biar teman-teman bisa lihat monyongnya saya. Jadi cara bacanya la ta'manna. Cuma monyong doang ada begitu. Jadi kalau teman-teman jadi imam baca surat yang ini ya nggak akan kelihatan karena bacanya mah normal kecuali makmumnya iseng. Dilihatin imamnya ya. Ngarang gitu. Batal tadi. Jadi gitu la ta'manna. Jadi cuma monyong tarik lagi selesai. Nah, itu cuma satu tempat, cuma di satu kata doang. Jadi nggak ada tempat yang lain. Cuma di surah Yusuf ayat 11 nggak ada lagi. Apalagi ya? Berikutnya ada nakal. Nah, nakal ini mindahin kasroh. Dan cuma satu tempat juga di Hujurat ayat 11. Di sini nih harusnya bi'sal ismu berubah jadi bi'salismu. Jadi kasrohnya pindah dari alif ke lam. Nah, ini cuma satu tempat juga. Nah, terakhir namanya mad badal asli. Ini cuma satu tempat juga di Al-Ahqaf ayat 4. Normalnya kita bacanya u'tuni. Mana ya ini? Nah, ini dia kursornya. Di sini harusnya u'tuni kita bacanya, tapi ini bacanya ituni gitu. Jadi dibuat kasroh dan panjang 2 harokat. Gitu, Adena. Oke. Jadi ini singkat-singkat karena memang waktunya terbatas. Jadi kalau teman-teman nanti yang mau belajar, mungkin bisa kali ya ngajuin bikin kelas. Bisa. Saya insya Allah bersedia kalau nanti ada teman-teman boleh nanti yang mau belajar nanti bikin kelasnya. Ke Taklim Bogor gitu minta saya pengen diajarin ya. Baca Quran sama Ustadz Ahmad Saifillah atau sama Ustadz yang lain, pokoknya boleh juga. Nanti saya cariin guru-gurunya yang banyak. Kalau pesannya banyak, pasti gurunya nggak cuma satu. Yang penting ada keinginan dulu untuk belajar Al-Quran. Itu dulu yang harus ditimbulkan. Jadi seru belajar. Iya. Dan kita banyak nggak tahu. Dulu saya pas belajar gitu, ya Allah saya banyak nggak tahunya gitu. Oke.